Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Rifa Akofis dari jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan NIM 221863014. Nah, di sini aku akan membahas tentang kebenaran dan asas pemikiran. Nah, kita sebagai manusia itu memiliki akal kan? Nah, dengan kita memiliki akal, kita pasti sering bertanya-tanya nggak sih soal pertanyaan-pertanyaan. Jika di kelas pun kita juga sering kayak ada pemikiran-pemikiran untuk bertanya kan, kayak ini gimana ya jawabnya, ini datangnya dari mana, apalagi kalau soal matematika kayak ini jawabnya dari mana, ini dari mana. Nah, kita akan membahas suatu pemikiran yang menurut saya pribadi. Oke, kita akan bahas dari kebenaran. Apa sih kebenaran itu? Nah, kebenaran menurut saya itu adalah suatu pernyataan sesuai dengan kenyataan. Suatu pernyataan sesuai dengan kenyataan atau disebut dengan fakta. Jika suatu fakta tidak terjadi, maka akan terjadi kekeliruan, dan suatu fakta itu pasti akan diterima oleh semua orang kan, dan sifatnya objektif. Dan selanjutnya kita akan membahas asas kalau di KBBI itu artinya dasar. Nah, kalau pemikiran itu adalah suatu konsep. Jika asas pemikiran itu adalah konsep dalam pemikiran yang seperti sebelumnya aku jelaskan, yang tentang kalau soal kita di kelas atau kayak matematika nih soalnya, kayak ini datangnya dari mana, ini datangnya, kita kan harus memahami kan, kayak ini datangnya dari mana ya, itu yang disebut dengan asas pemikiran. Nah, untuk mendapatkan kebenaran, kita harus melogikakan. Nah, untuk melogikakan itu harus ada asas-asasnya. Asas-asas yang terdiri, menurut Aristoteles, asasnya itu terbagi atas 4, yaitu asas identitas, asas kontradiksi, asas keselarasan, dan asas kausalitas. Nah, asas identitas itu adalah yang menekankan tentang identitasnya. Contoh nih ya teman-teman, jika ini pensil, maka pensil ini akan selalu menjadi pensil. Pensil tidak akan pernah menjadi sisir, dan pensil akan selalu menjadi pensil. Selanjutnya ada asas kontradiksi. Dari bahasanya kita dapat mengambil itu kontra, yaitu bertentangan, yang dimana jika contohnya lagi, pensil tidak akan sama dengan sisir, seperti itu. Nah, lanjut, kita akan membahas tentang asas keselarasan. Apa sih asas keselarasan? Nah, asas keselarasan itu adalah asas yang menegaskan dari asas-asas sebelumnya, yang dimana yang asas identitas, yaitu pensil akan selalu menjadi pensil, dan pensil tidak akan pernah menjadi sisir, seperti itu teman-teman. Nah, yang keempat itu ada asas kausalitas, yang dimana itu adalah sebab dan akibat. Contoh, pensil yang berfungsi yang seperti sebelumnya, pensil yang akan selalu menjadi pensil yang tidak akan menjadi sisir, yang berfungsi, yang fungsi pensil sendiri itu untuk menulis, seperti itu. Nah, menurut pendapat saya, yang dimana asas kebenaran, jika ingin mendapatkan kebenaran, kita harus melogikakan. Jika ingin melogikakan, kita harus mendapatkan unsur-unsur asas untuk dapat hasil dari kebenaran tersebut. Oke, sekian dari saya. See you in the next videos. Bye bye.